Renungan hari Jumat 10 September 2021. Memperkatakan firman. Bacaan firman terdapat di dalam Yosua 1 ayat 2-6. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pertanyaan renungan. Apakah yang harus kita kuatkan dan teguhkan? Oleh apakah kita telah menjadi sembuh? Awal saya datang ke Papua, saya ingat waktu itu Bapak Gembala sering mengajarkan tentang kuasa perkataan. Waktu itu beliau menyampaikan kesaksian bagaimana beliau memutuskan hubungan dengan penyakit malaria. Dalam kesaksiannya, beliau menyampaikan bahwa sejak mengambil keputusan untuk lepas dari penyakit malaria, beliau tidak pernah sakit malaria lagi. Saya juga pernah mendengar statement, kalau datang ke Papua, pasti nanti akan kena malaria. Tapi setelah mendengar kesaksian Bapak Gembala tersebut, saya memperkatakan untuk diri saya, kalau saya tidak akan pernah kena malaria. Oleh karena bilur-bilur Yesus yang sudah menanggung, menyembuhkan semua penyakit saya. Dan puji Tuhan, selama 7 tahun lebih saya di Papua, saya tidak pernah sekalipun sakit malaria. Memang waktu itu, saya sempat merasa tidak enak badan, dan ada yang bilang, jangan-jangan malaria, karena gejalanya seperti malaria. Tapi saya bilang tidak, saya tidak akan kena malaria. Dan benar, memang saya tidak malaria. Saya mau belajar untuk selalu memperkatakan yang benar, yang positif untuk diri saya dan juga untuk orang lain. Ervin. Setelah kematian Musa, Allah menyerahkan tampuk kepemimpinan yang baru kepada Yosua. Dia sendiri menyertai Yosua dan menyerahkan kuasa atas wilayah-wilayah yang telah dijanjikan kepada Musa untuk ditaklukkan. Yosua pasal 1 ayat 2-5. Tapi untuk menguasai semua wilayah yang sudah dijanjikan itu, Tuhan memberikan isyarat khusus kepada Yosua supaya sebagai pemimpin dia harus tetap menguatkan dan meneguhkan hatinya di dalam kebenaran firman Tuhan dengan cara memperkatakan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Saat Yosua bergantung pada Tuhan, merenungkan firman dan memperkatakannya, pada akhirnya dia berhasil menaklukkan bangsa-bangsa dan memimpin lebih dari 500.000 orang. Hal ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu membawa transformasi penuh atas hidupmu. Pertama-tama,
Firman Tuhan akan menguatkan keyakinan, lalu mengubahkan karakter dan pikiran. Karakter dan pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan akan mengubah caramu bertindak, berkata-kata, bersikap, dan mengambil keputusan-keputusan dalam hidup. Bahkan saat berhadapan dengan rintangan, masalah, dan bahaya besar, kamu sama sekali tidak merasa gentar karena percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa dan kemenangan di tanganmu. Mari serahkan hidupmu untuk mau dipimpin oleh Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan dari segala sakit penyakit. Mampukan kami untuk dapat berpegang teguh dengan kebenaran yang telah Engkau berikan. Amin. Ayat hafalan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.